Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pasya Dania. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaminan mutu kosmetik. Yang pertama ada definisi kosmetik. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian tubuh manusia bagian luar. Contohnya epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, gigi atau mukosa mulut yang digunakan untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, serta memperbaiki bau badan, melindungi, memelihara tubuh pada kondisi baik. Kosmetik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan bahan dan penggunaannya, dibagi lagi menjadi 2 golongan. Yang pertama digunakan untuk bayi, yang digunakan di sekitar mata, rongga mulut, dan mukosa lainnya. Selanjutnya kosmetika yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan. Kosmetik mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya. Golongan 2 adalah golongan yang tidak termasuk ke dalam golongan 1. Berdasarkan fungsinya, kosmetik dibagi lagi menjadi 13 kategori. Yang pertama ada sediaan bayi, sediaan mandi, sediaan kebersihan badan, sediaan cukur, wangi-wangian, rambut dan pewarna rambut, sediaan rias mata, rias wajah, perawatan kulit, sediaan mandi surya dan tabir surya, sediaan kuku, dan sediaan hygiene mulut. Berdasarkan sumbernya, kosmetika dibagi lagi menjadi 2, yaitu kosmetika tradisional dan modern. Banyak permasalahan yang terjadi pada kosmetik. Yang pertama adalah kosmetik ilegal. Karena meningkatnya minat terhadap penggunaan kosmetik, banyak oknum produsen memanfaatkan permintaan tersebut dengan mengeluarkan produk kosmetik tanpa perizinan yang mudah ditemui di toko-toko kosmetik dan ditemukan dengan harga yang lebih murah. Zat kimia yang terdapat pada kosmetik ilegal itu biasanya melebihi standar penggunaan zat kimia pada kosmetik. Contohnya penggunaan merkuri hidroquinone, zat pewarna rambut, vernis, terpentin, dan zat-zat tersebut biasanya digunakan bukan untuk kosmetik tapi untuk industri, sehingga jika digunakan dalam jangka yang lama dapat mengakibatkan efek samping yang sangat membahayakan. Permasalahan selanjutnya adalah kandungan zat-zat berbahaya pada kosmetik. Masih banyak zat-zat berbahaya yang digunakan pada kosmetik seperti metil, digunakan untuk mencegah pertumbuhan bakteri pada kosmetik. Selanjutnya ada midazolindilurea, yaitu pengawet yang seringkali dipakai untuk mengawetkan jenazah serta berbahaya bagi tubuh manusia. Selanjutnya ada PVP, biasanya ada pada produk hairspray. Partikelnya dapat merusak paru-paru. Selanjutnya ada sodium lauryl sulfat, itu adalah zat yang biasa digunakan pada produk shampoo dan deterjen yang dapat mengiritasi mata dan kulit, kerontokan rambut, menimbulkan ketombe, serta menimbulkan reaksi alergi. Selanjutnya ada stearacolnium chloride yang biasa ditemukan pada conditioner dan krim rambut yang dapat mengiritasi kulit, dan ada triethanolamine yang digunakan untuk menyeimbangkan kadar pH dan sebagai pembersih wajah. Triethanolamine dapat menyebabkan iritasi alergi hingga dapat menjadi racun bagi wajah. Permasalahan selanjutnya adalah kehalalan suatu kosmetik. Banyak kosmetik yang menggunakan bahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Biasanya menggunakan unsur hewani, contohnya
lemak dan turunannya, kolagen dan elastin kolagen babi, ekstrak plasenta dan omnion yang digunakan untuk meremajakan kulit, ada asam alfa hidroksi, hormon estrogen, ekstrak timus dan melatonin, dan ada sodium herparin. Karena banyaknya permasalahan pada kosmetik, sehingga dilakukan pengendalian mutu kosmetik. Yang pertama, itu adalah penentuan standar maksimum pembuatan kosmetik sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik, bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang dapat merugikan kesehatan, maka perlu dicegah beredarnya kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Yang kedua, bahwa langkah utama untuk menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik bagi pemakainya, penerapan cara pembuatan kosmetik yang baik pada seluruh aspek dan rangkaian kegiatan produksi itu harus dilakukan. Caranya adalah dengan mengikuti cara pembuatan kosmetik yang baik. Cara pembuatan kosmetik yang baik itu merupakan panduan kosmetika di Indonesia pada industri farmasi yang bertujuan secara konsisten untuk menjamin kosmetik yang akan dibuat agar sesuai dengan persyaratan dan sesuai pada tujuannya. CPKB memiliki beberapa aspek. Yang pertama, personalia, bangunan dan fasilitasnya, peralatan sanitasi dan higien, produksi, dokumentasi, inspeksi diri, dan pengawasan mutu. Di antaranya yaitu penanganan keluhan suatu produk kosmetik, penarikan kembali suatu produk kosmetik, serta pemusnahan produk kosmetik. Pengendalian mutu kosmetik yang kedua itu ada penandaan umum. Penandaan ini biasanya harus ada pada kemasan atau etiket pada kosmetik. Keterangan-keterangan yang harus dicantumkan, yang pertama nama produk, selanjutnya nama dan alamat dari pembuat atau produsen, ukuran isi atau berat bersih, komposisi semua bahan, selanjutnya nomor izin edar, nomor batch atau kode produksi, kegunaan dan cara penggunaannya, kecuali untuk produk yang sudah jelas cara penggunaannya. Selanjutnya bulan dan tahun kadaluarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan. Selanjutnya penandaan yang berkaitan dengan keamanan atau mutu. Selanjutnya yaitu ada nomor izin edar. Kosmetik yang telah mendapatkan izin edar memiliki nomor registrasi izin edar dengan kode sebagai berikut. Yang pertama, yang mendapatkan izin edar sebelum notifikasi, izin edar diterbitkan oleh Departemen Kesehatan dengan kode CD atau DL diikuti 10 digit angka, yaitu CD atau CL itu kosmetik dalam negeri atau kosmetik produksi luar negeri atau lisensi. 1 dan 2 adalah jenis kategori kosmetik, 3 dan 4 jenis subkategori, 5, 6 tahun berakhirnya izin dibalik, 7, 8, 9, 10 itu merupakan tahun pendaftaran. Yang kedua, izin melalui notifikasi. Izin edar diterbitkan oleh Badan POM RI dengan kode C diikuti 12 digit angka. C ini adalah singkatan dari kosmetik. 1 adalah kode benua disusun secara alfabetis. 2 dan 3 adalah kode negara yang disusun secara alfabetis. 4 dan 5 merupakan tahun notifikasi. 6 dan 7 kategori kosmetik ASEAN.
8-12 adalah nomor urut notifikasi pada tahun yang bersangkutan. Selanjutnya, pengawasan peredaran kosmetik. Pengawasan ini dilakukan oleh Badan POM dengan menggunakan 2 metode. Metode yang pertama adalah pre-market control. Pre-market control itu pengawasan yang dilakukan sebelum kosmetik diedarkan. Biasanya meliputi standarisasi, pembinaan, dan audit cara produksi kosmetik yang baik, dan pengujian atas mutu keamanan sebelum kosmetik diedarkan. Yang kedua ada post-market control, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah kosmetik diedarkan. Antara lain, inspeksi sarana produksi dan distribusi, selanjutnya sampling dan uji laboratorium untuk kosmetik di peredaran, penilaian dan pengawasan iklan atau promosi, monitoring efek samping, serta penyebaran informasi melalui edukasi masyarakat dan public warning. Kesimpulannya berarti dari penjelasan, pengendalian mutu terhadap kosmetik itu mutlak dibutuhkan agar kosmetik yang digunakan terjamin keamanannya dan memberikan manfaat yang besar dan memberi resiko efek samping yang kecil, sehingga dapat ditoleri dan tidak fatal. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.